Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Santi. Perkenalkan, saya Milita dan kedua teman saya, yaitu Marcella Emanuela dan juga Sandra Gordiola Simanjuntak. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan yang berjudul Spirit of Service dalam pendampingan pembelajaran Rumah Belajar Senen. Next. Di sini kami akan membahas mengenai latar belakang dari tujuan Spirit of Service dalam pendampingan pembelajaran Rumah Belajar Senen, lalu ada tujuan pengabdian, ada manfaat bagi mitra, profil mitra, metode pelaksanaan, dan implementasi hasil, kesimpulan, serta lampiran. Next. Yang pertama ada latar belakangnya, di mana dilatar belakangi oleh pendidikan merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam pembentukan kualitas manusia. Pendidikan sangat dibutuhkan dalam kelangsungan dan juga kesejahteraan hidup seseorang, bahkan dalam kesejahteraan suatu bangsa. Dengan pendidikan, seseorang akan terhindar dari kebodohan dan juga kemiskinan. Hal ini selaras dengan tujuan dari Sustainable Development Goals yang berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai oleh Indonesia pada tahun 2030 nanti. Dimuat pada tujuan nomor 4 yang berisikan memastikan pendidikan yang inklusif dan setara juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Selain itu, juga diharapkan dapat mencapai tujuan menghapus ketimpangan di dalam dan di antar negara. Akan tetapi, masih banyak anak-anak usia sekolah yang putus sekolah atau tidak duduk di bangku sekolah. Salah satunya yaitu karena keterbatasan ekonomi yang melanda, sehingga anak-anak usia produktif tidak dapat melanjutkan atau bahkan tidak pernah menjajaki bangku sekolah. Atas dasar kepedulian terhadap sesama inilah yang menjadikan terbentuknya rumah belajar. Rumah belajar merupakan suatu tempat yang didirikan serta didedikasikan untuk anak-anak marginal agar bisa mendapatkan akses pendidikan. Salah satu rumah belajar yang ada di Jakarta yaitu adalah Rumah Belajar Senen. Rumah Belajar Senen ini merupakan sebuah rumah sewaan di Jalan Dahlia yang didirikan pada tahun 2005 lalu oleh komunitas Bimbel Belajar Senen dan oleh kaum jemaat GKI Kuitang yang bekerja sama dengan komunitas Sahabat Anak. Rumah Belajar Senen ini tidak hanya berfokus pada pendidikan, namun juga dalam penyediaan penjemputan, asupan nutrisi, pemeriksaan kesehatan gratis oleh dokter, penyuluhan orang tua mengenai cara mendidik anak yang benar, bahkan mendukung total bagi setiap anak menemukan potensi dirinya. Selain itu, di era digital sekarang, Rumah Belajar Senen juga memberikan informasi serta edukasi yang dikemas di dalam media sosial. Media sosial ini digunakan sebagai media untuk menyebarkan informasi dan edukasi, yaitu adalah Instagram. Selain penyebaran informasi dan edukasi di media sosial Instagram tersebut, Instagram sekaligus yang dimiliki oleh Rumah Belajar Senen yang menjadikan salah satu kontak yang dapat dihubungi oleh calon relawan hingga calon donatur. Sehingga pihak RBS memutuskan untuk bantuan sumber daya manusia untuk rutin dalam mengunggah konten edukatif serta informatif di Instagram. Dikutip dari Jurnal Pengabdian Masyarakat oleh Habib Cahyono, ada 4 peran penting mahasiswa yang diharapkan dari masyarakat, yaitu sebagai agent of change, iron stock, moral force, dan juga social control. Di mana 4 peran ini mahasiswa mampu merubah paradigma yang dikembangkan dalam suatu kelompok dan menjadikannya terarah dan sesuai dengan tujuan bersama. Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, diharapkan mahasiswa ini tidak hanya sebagai agent of change atau agen perubahan, tapi juga dapat memberdayakan karena mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk tertarik melakukan
pengabdian masyarakat yang berjudul Spirit of Service yang ditujukan ke salah satu rumah belajar, yaitu Rumah Belajar Senen. Pengabdian ini dilakukan dalam pendampingan pembelajaran yang dilakukan dengan menargetkan anak usia sekolah dasar mulai dari kelas 6, 1 sampai 6, sebanyak 60 orang dari total 120 anak. Nantinya, pendampingan pembelajaran ini, kami akan mengajar mata pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum dan juga membagikan ilmu yang telah kami dapat di bangku perkuliahan dengan mengelola aktivitas media sosial. Selanjutnya ada tujuan Spirit of Service dalam pendampingan pembelajaran Rumah Belajar Senen. Yang pertama yaitu memberikan pendampingan pembelajaran kepada anak usia sekolah dasar di Rumah Belajar Senen, yang dari kelas 1 hingga kelas 6, sebanyak 60 siswa. Terus yang kedua yaitu menyalurkan tenaga relawan dalam kepengurusan Rumah Belajar Senen selama masa pengabdian. Dan yang ketiga yaitu memberikan pendampingan dalam pengelolaan media sosial, Instagram, dan memberdayakannya. Selanjutnya ada profil Rumah Belajar Senen. Di sini dapat kita lihat bahwa Rumah Belajar Senen berlokasi di Jalan Dahlia nomor 1, RT 13 RW 1, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat. Rumah Belajar Senen merupakan rumah belajar yang berisi anak-anak kaum marginal yang memiliki keterbatasan ekonomi. Rumah Belajar Senen menampung lebih dari 120 anak marginal dari tingkatan SD hingga SMA. Rumah Belajar Senen memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menanamkan nilai pendidikan bahwa setiap anak marginal juga berharga. Lalu untuk misinya menjadi seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak yang peduli terhadap anak marginal. Untuk sejarahnya, pada tahun 2005, Rumah Belajar Senen awalnya didirikan oleh beberapa pemuda, lalu mengumpulkan anak-anak marginal yang dibantu oleh jemaat GKI Kuitang dan dibantu oleh rekan-rekan dari Sahabat Anak. Awal mulanya didirikan RBS untuk mengikuti acara Jambore Anak Marginal yang diadakan pada bulan Juli 2005. Acara itu merupakan acara yang diselenggarakan oleh komunitas Sahabat Anak. Pada awalnya mereka mengumpulkan kegiatan Rumah Belajar Senen dengan mengumpulkan anak-anak daerah sekitar lalu belajar di Taman Gunung Agung, daerah Kuitang. Kegiatannya seperti menggambar, mewarnai, teka-teki silang, dan lainnya setiap weekend. Namun, untuk kegiatan Rumah Belajar Senen seringkali berpindah-pindah dikarenakan tidak adanya dukungan dan perizinan oleh Satpol PP di daerah sekitar. Akhirnya kegiatan berpindah-pindah dimulai dari Monas hingga di halaman SDP SKD Kuitang, Jakarta Pusat. Lalu di tahun 2006, dengan bantuan dari Sahabat Anak dan Diakonia GKI Kuitang, Rumah Belajar Senen menyewa sebuah rumah di Jalan Kaca Piring selama 1 tahun. Kegiatan berjalan rutin sekitar namun setelah itu sempat vakum sekitar 2 tahun dikarenakan kekurangan pengajar secara sukarela. Di tahun 2009, Rumah Belajar Senen memulai kembali dan memutuskan untuk lepas dan mandiri dari Sahabat Anak. Setelahnya, tahun 2011, seiring bertambahnya minat anak yang datang dan kebutuhan akan prasarana untuk belajar semakin banyak, maka Rumah Belajar Senen memutuskan untuk menyewa sebuah rumah di dekat lapangan. Hingga kini, rumah yang dijadikan sebagai tempat berjalannya Rumah Belajar Senen sewa rutin dan digunakan hari Sabtu dan Minggu, ditambah hari lainnya jika terdapat kegiatan tambahan. Pada 2017, di kepengurusan tahun 2017, kelas yang diadakan di Rumah Belajar Senen mulai berkembang. Sejak Jumat malam terdapat kelas calistung dan mengaji untuk adik-adik yang memiliki kelemahan di bidang tersebut. Lalu di hari Sabtu siang hingga sore, tim mata pelajaran sekolah akan bantu adik-adik mengejar ketinggalan yang kurang dimengerti selama di sekolah. Di hari Minggu terdapat kelas bahasa Inggris untuk adik-adik yang berminat untuk mempelajari bahasa Inggris secara mendalam. Di Minggu sorenya, adik-adik belajar keterampilan menari dan menyanyi dibantu oleh kakak-kakak sesuai dengan ahli bidangnya. Untuk saat ini, dikarenakan pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar di Rumah Belajar Senen masih dilaksanakan secara
online dan dilaksanakan seminggu sekali pada hari Sabtu siang hingga Sabtu sore. Di Rumah Belajar Senen juga memiliki beberapa divisi yang memiliki tugasnya masing-masing. Yang pertama ada divisi Sri Kandi atau divisi kurikulum, yaitu yang tim menjalankan segala bentuk kegiatan pembelajaran dan berfokus pada kurikulum di Rumah Belajar Senen. Pada kelompok kami yang membantu divisi Sri Kandi atau divisi kurikulum adalah Sandra Gordiola. Lalu pada divisi Arjuna, yaitu divisi media sosial, di mana divisi ini merupakan tim yang menjalankan segala bentuk kegiatan manajemen sosial media di Rumah Belajar Senen. Pada divisi Arjuna yang menjalankan di kelompok kami, yaitu saya sendiri, Marcella Emanuela, dan Melita. Pada divisi selanjutnya ada divisi Abimanyu, yaitu divisi operasional, yaitu tim yang membantu menjalankan kegiatan operasional di Rumah Belajar Senen, seperti pembagian hasil donasi, berupa makanan, alat tulis, dan pakaian. Namun pada kelompok kami tidak ada yang bergabung pada divisi Abimanyu, dikarenakan kegiatan masih berlangsung secara online. Divisi Abimanyu juga masih kurang aktif selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, apa sih manfaat bagi Rumah Belajar Senen? Yang pertama itu ada menambah tenaga relawan dalam kegiatan operasional, pembelajaran, dan pengelolaan media sosial. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Marcella bahwa pembelajaran itu dibantu oleh saya sendiri, Sandra Gordiola, dan pengelolaan media sosial dibantu oleh teman saya, Marcella dan Melita. Nah, yang kedua itu ada mengaktifkan kembali media sosial sebagai sarana untuk menghubungkan Rumah Belajar Senen dengan publiknya. Yang dimana Marcella dan Melita mengaktifkan kembali media sosial, yaitu Instagram dari Rumah Belajar Senen. Yang ketiga itu membantu dalam pembuatan konten dan ide-ide baru untuk sosial media. Marcella dan Melita itu selalu membuat konten yang baru, seperti contohnya hari-hari besar, dan juga ada profil generasi yang merupakan kegiatan edukatif. Yang keempat itu ada memberikan teknik mengajar yang baru dan menarik. Pada saat saya mengajar itu, saya juga mengajak adik-adik untuk seperti kayak bermain games dan juga menunjukkan sebuah video yang untuk menarik adik-adik itu dalam pembelajarannya. Yang terakhir itu ada mendapatkan donasi berupa alat-alat tulis untuk kegiatan belajar mengajar, di mana kita di akhir pengabdian kita itu membagikan atau mendonasikan berupa alat-alat tulis untuk membantu adik-adik dalam belajar mengajar. Ada metode pelaksanaan dan implementasi hasil. Details programnya itu melakukan pendampingan pembelajaran 1 kali dalam setiap minggunya selama masa pengabdian 4 bulan atau selama 16 kali pertemuan. Di divisi kurikulum itu, pembelajaran itu dilakukan setiap hari Sabtu pada pukul 2 siang, dan sebelum melakukan pembelajaran itu, kita diberikan materi di hari Jumat dan juga dilakukan briefing sebelum memulai pelajaran. Terus yang kedua itu ada melakukan pendampingan pengelolaan media sosial berupa pembuatan konten edukatif, kilas balik momen di RBS, peringatan Hari Besar dan Nasional. Ini dilakukan oleh Marcella dan Melita. Yang ketiga itu melakukan Instagram Live, berbincang-bincang santai dengan pembicara. Melita dan Marcella itu sempat melakukan Instagram Live bersama pembicara juga, dan juga di akhir pengabdian masyarakat kita juga bertiga melakukan Instagram Live bersama Kak Dedi mengenai kenapa sih kita memilih RBS sebagai wadah kita untuk pengabdian masyarakat, dan juga kesan dan pesan kita selama pengabdian masyarakat. Yang keempat itu ada menyerahkan alat pendamping pembelajaran kepada pihak mitra, yaitu RBS, tanda berakhirnya pengabdian masyarakat. Nah, ada implementasi hasil dari aspek ekonomi, jumlah donatur bertambah selama program PKMPM berlangsung. Hal ini terjadi karena optimalisasi penggunaan media sosial Instagram dengan pembayaran poster open donasi buy and donate, di mana dengan minimal donasi sebesar 250.000 para donatur bisa mendapatkan tumbler limited edition dan kartu ucapan hasil karya anak RBS. Dari segi pendidikan, meliputi pengajaran dengan adanya bantuan terjun langsung, kami melakukan pendampingan pembelajaran yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 2 siang untuk anak usia SD. Di sini kita mengambil anak kelas 3 SD. Nah, dari segi aspek pengembangan usaha, Marcella dan Melita mengaktifkan kembali media sosial. Kedepannya akan banyak yang tertarik dengan RBS, baik volunteer maupun donatur, agar kegiatan RBS akan terus berjalan selama mungkin untuk membantu pendidikan anak-anak serta membantu perekonomiannya.
Selanjutnya ada kesimpulan. Keberadaan peneliti saat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di RBS sangat membantu mitra dalam berbagai aspek, dari aspek ekonomi, pendidikan, potensi pengembangan belajar mengajar, serta membantu tenaga pelaksanaan dalam setiap kegiatan di RBS. Dan juga pengaktifan media sosial Instagram @rumaHbelajarSenen. Rencana awal kegiatan PKMPM ini bertujuan untuk membantu kegiatan belajar mengajar agar dapat terlaksana lebih menyenangkan, agar adik-adik tidak merasa bosan, terutama saat kegiatan belajar mengajar masih diadakan secara daring di masa pandemi. Namun, pihak mitra mengungkapkan bahwa kebutuhan utama mitra tidak hanya tenaga pengajar, melainkan mitra juga membutuhkan sumber daya manusia dalam mengelola konten media sosial Rumah Belajar Senen, khususnya Instagram @rumaHbelajarSenen yang sudah lama tidak aktif dikarenakan kekurangan tenaga yang tidak mampu memegang Instagram tersebut. Selain itu, peneliti dapat mempraktikkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan dan program PKMPM dapat terlaksana hingga memberikan hasil yang positif untuk mitra. Selanjutnya di sini ada lampiran kegiatan selama kami melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Di sini ada penyerahan donasi alat tulis, di mana pada saat akhir pengabdian masyarakat, kami berkunjung ke rumah belajar untuk menyerahkan donasi alat tulis kepada salah satu pengurus Rumah Belajar Senen di sana, yaitu Kak Dedi. Selanjutnya, seperti yang tadi disebutkan, bahwa donasi di Rumah Belajar Senen bertambah dikarenakan kami mengunggah postingan konten mengenai poster open donasi, yaitu poster buy and donate, di mana isinya merupakan Rumah Belajar Senen menjual botol atau tumbler yang didesain khusus serta dilengkapi dengan kartu ucapan yang dibuat langsung oleh anak-anak RBS. Tumbler tersebut dengan nominal minimal donasi sebesar 250.000, para donatur sudah dapat mendapatkan tumbler dan kartu ucapan tersebut. Selanjutnya ada konten poster workshop, di mana Rumah Belajar Senen beberapa kali melakukan workshop. Pada saat kegiatan pengabdian masyarakat, kebetulan workshop yang diadakan adalah edukasi kesehatan gigi dan mulut kerjasama dengan Pepsodent. Maka dari itu kami membantu untuk menyediakan konten poster workshop tersebut. Lalu ada konten edukatif, di mana konten ini merupakan konten baru di Rumah Belajar Senen yang kami bantu buatkan, di mana isinya adalah profil generasi hebat Indonesia. Profil ini merupakan profil dari generasi-generasi muda di Indonesia yang ternama seperti seleb Instagram, aktor, aktris, penyanyi yang juga memiliki pendidikan cukup tinggi dan kisahnya yang menarik. Lalu ada konten Throwback Thursday atau kilas balik hari Kamis yang berisi dengan kegiatan adik-adik yang biasa dilakukan sebelum pandemi COVID-19 berlangsung. Lalu ada konten hari nasional seperti memperingati hari lahir Pancasila. Lalu ada juga konten informatif, yaitu tips-tips dalam produktif belajar, serta konten-konten hari raya. Selanjutnya ini ada dokumentasi pada saat kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh Sandra pada hari Sabtu melalui online. Selanjutnya, di sini ada beberapa potongan dari postingan di WordPress Rumah Belajar Senen. Pada saat pengabdian masyarakat, sayangnya kami bertiga tidak membantu dalam mengurus WordPress yang dimiliki oleh Rumah Belajar Senen. Namun, postingan ini diunggah oleh salah satu pengurus di Rumah Belajar Senen, yaitu Kak Dedi, yang isinya mengenai pengalaman kami selaku mahasiswa Kalbis Institute saat melaksanakan pengabdian masyarakat di Rumah Belajar Senen. Postingan ini berisi mengenai kesan dan pesan kami, serta pengalaman seru kami pada saat melakukan pengabdian masyarakat. Jadi Kak Dedi awalnya menanyakan kepada kami bagaimana pengalaman kami dan apa saja pesan dan kesan kami selama melakukan pengabdian. Lalu tulisan atau pendapat kami tersebut diunggah pada WordPress yang dimiliki
Rumah Belajar Senen. Untuk detailnya dapat dilihat pada rumahbelajarsenen.wordpress.com. Pada saat akhir pengabdian, kami juga memberikan donasi kepada Rumah Belajar Senen. Berikut rincian yang dapat kami jabarkan pada PDF yang terlampir. Di sini kami jelaskan secara ringkas bahwa donasi yang kami berikan berupa 6 pack buku tulis, 5 lusin pulpen, 4 pack krayon, 4 pack pensil warna, 15 pieces buku mewarnai, 10 pieces poster, lalu ada 200 pieces origami, dan 2 lusin pensil dengan total donasi sebesar Rp273.700. Sekian presentasi dari kami mengenai kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan pada Rumah Belajar Senen. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami memohon maaf jika dalam presentasi maupun dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini masih memiliki banyak kekurangan. Terima kasih, selamat sore Bu Santi.